saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum 2013. Dalam komponen-komponen 2013 itu ada 5 komponen. Yang pertama evaluasi, yang kedua materi, yang ketiga organisasi kurikulum, yang keempat strategi pembelajaran, yang kelima yaitu evaluasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan, yaitu yang pertama menurut para pakar pendidikan sepakat bahwa tujuan dari pendidikan bukanlah untuk mengisi otak peserta didik dengan segala macam pendidikan yang telah mereka ketahui, akan tetapi mendidik akhlak mereka dan jiwa mereka. Yang kedua, menanamkan keutamaan atau fadilah. Yang ketiga, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi. Yang keempat, ialah mempersiapkan mereka untuk suatu kegiatan yang suci atau suatu kehidupan yang suci. Yang kedua ialah materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari fasilitas atau teori pendidikan yang dikembangkan. Dalam hal ini perlu materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama yaitu teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, atau preposisi. Dalam isi kurikulum berisi pencapaian target yang jelas, materi standar hasil pendidikan terdiri dari program inti, lokal, ekstrakurikuler, dan kepribadian. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu dikatakan berhasil apabila gurunya merancang atau menentukan materi secara baik dan benar. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus atau perencanaan, prediksi, dan proyek tentang apa yang dilakukan pada saat pembelajaran. Yang ketiga ialah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sini yaitu suatu kurikulum tergambar dari cara yang ditempuh dan di dalam melaksanakan pengajaran, cara mengadakan penilaian, cara dalam melaksanakan bimbingan dan menyeluruh, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Jadi strategi pembelajaran yaitu cara yang digunakan oleh pendidik untuk merancang nilai dan membimbing secara keseluruhan dalam sebuah sekolah atau dalam suatu pengajaran. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh para guru, yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua mengembangkan aktivitas peserta didik, yang ketiga menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, yang keempat membuat nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, yang kelima menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, konstekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Jadi kelimanya ini merupakan komponen atau prinsip dasar kurikulum 2013 yang harus diketahui oleh pendidik atau guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang selanjutnya ialah organisasi kurikulum. Yang pertama materi terpisah, yang kedua mata pelajaran
berkolaborasi. Yang keempat ialah bidang studi. Yang ketiga bidang studi. Yang keempat berpusat pada anak. Yang kelima inti masalah. Yang keenam eclectic program. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Mengapa perlu adanya evaluasi? Supaya untuk mengetahui atau memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektif saja, namun juga relevansi, efisien, atau kelaikan atau feasibility program. Luas atau tidaknya suatu program evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan diadakannya evaluasi kurikulum. Jadi, evaluasi kurikulum itu ditentukan oleh tujuan diadakannya evaluasi kurikulum itu sendiri. Apakah evaluasi ditujukan untuk mengevaluasi keseluruhan sistem kurikulum atau komponen-komponen tertentu saja yang sistem kurikulumnya tersebut? Salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Kiptiah, NIM T 2018-4044. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang karakteristik pembelajaran tematik. Dan karakteristik pembelajaran tematik itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu adalah berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran tematik itu yang berpusat pada siswa itu memiliki hal yang sesuai dengan pendapatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan pada siswa. Jadi kita yang sebagai guru harus yang memiliki subjek belajar untuk lebih berperan aktif dalam hal mengajar. Dan kita sebagai guru juga harus bisa menjadikan fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa yang melakukan aktivitas belajar. Terus yang kedua itu memberikan pengalaman langsung. Jadi pembelajaran tematik itu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa itu mampu dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau bisa dikatakan dengan hal yang konkret. Terus yang selanjutnya itu yang yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Jadi dalam pembelajaran tematik itu pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Itu fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat dengan berkaitan kehidupan siswa. Jadi pemisahan mata pelajaran ini yang tidak begitu jelas harus difokuskan pembelajaran atau diarahkan pembelajaran kepada pembahasan yang dirangkum jadi satu, yaitu disebut dengan tematik. Terus yang keempat, yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Jadi pembelajaran tematik itu dapat menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa juga mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Terus yang terakhir itu adalah sifat fleksibel. Jadi sifat fleksibel ini dapat membantu para siswa, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Jadi bahkan mengaitkannya itu dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa itu berada gitu. Terus hasil pembelajarannya itu harus sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Jadi harus dikasihkan dengan sesuai kebutuhan siswanya.
dan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa, yaitu dengan minat dan kebutuhan itu sendiri, menggunakan prinsip belajar sambil bermain agar siswa itu dapat aktif di dalam kelas gitu. Sudah, itu aja mungkin dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.